Allah kemudian memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Para malaikat pun bersujud, namun iblis dengan kesombongannya menolak. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Penolakan ini membuat iblis diusir dari surga dan dijadikan musuh abadi manusia. Assalamualaikum sahabat lembar kehidupan. Kali ini kami akan membawakan kisah manusia pertama di muka bumi, Nabi Adam. Sebelum kita mulai, semoga yang like dan subscribe masuk surga bersama para nabi. Mari kita mulai kisahnya. Pada awal mula penciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Maka dimulailah proses penciptaan manusia pertama, Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari berbagai tempat di bumi. Tanah tersebut diambil dari pegunungan yang tinggi, lembah yang rendah, lautan, dan padang pasir. Warna tanahnya pun beragam. Ada yang merah, putih, hitam, dan kuning. Ini melambangkan keragaman dan kekayaan bumi itu sendiri serta karakter manusia yang beraneka ragam. Dengan tanah yang telah dikumpulkan, Allah mencampurnya dengan air dan membentuknya menjadi sosok manusia. Proses pembentukan ini sangat detail. Kepala, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dibentuk dengan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membiarkan tanah tersebut mengering dan menjadi seperti keramik. Ini menggambarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang sempurna, yang terdiri dari unsur-unsur bumi yang paling murni. Setelah bentuk fisik Nabi Adam selesai, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29, Allah berfirman, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Dimulai dari kepala, ruh masuk dan memberikan kehidupan. Saat ruh mencapai mata, Adam mulai bisa melihat. Ketika mencapai telinga, ia bisa mendengar, dan ketika mencapai mulut, ia mulai berbicara. Proses ini menunjukkan keajaiban penciptaan dan betapa luar biasanya kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengajarkan Nabi Adam nama-nama semua benda, memberikan pengetahuan yang luar biasa tentang alam semesta dan segala isinya. Pengetahuan ini tidak diberikan kepada makhluk lain, bahkan para malaikat. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31-32, Allah berfirman, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama, benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar.' Mereka menjawab, 'Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana.'" Ketika Allah menguji para malaikat dengan menanyakan nama-nama benda tersebut, hanya Adam yang mampu menjawabnya dengan tepat. Ini menunjukkan keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia pertama ini. Namun, kisah penciptaan Adam tidak berhenti di sana. Allah kemudian memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Para malaikat pun bersujud, namun iblis dengan kesombongannya menolak. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Penolakan ini membuat iblis diusir dari surga dan dijadikan musuh abadi manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia, Engkau ciptakan dari tanah." Setelah Adam ditempatkan di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bahwa Adam membutuhkan teman.
Maka Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam yang kiri saat Adam sedang tidur. Ketika Adam terbangun, ia melihat Hawa di sampingnya dan merasakan kebahagiaan serta kasih sayang yang mendalam. Hawa menjadi istri Adam, dan bersama-sama mereka hidup di surga dengan penuh kedamaian. Di surga, Adam dan Hawa hidup dalam kebahagiaan dan diberi kebebasan untuk menikmati segala sesuatu kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk mereka dekati, yaitu pohon khuldi. Namun iblis yang penuh dengan dendam dan kebencian berusaha menggoda Adam dan Hawa. Ia berbisik kepada mereka bahwa jika mereka memakan buah dari pohon khuldi, mereka akan menjadi seperti malaikat atau akan hidup kekal. Dalam surat Al-A'raf ayat 20-22, Allah berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka keduanya memakan buah dari pohon itu. Lalu tampaklah bagi keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Godaan iblis ini sangat kuat, dan akhirnya mereka tergoda untuk memakan buah terlarang tersebut. Begitu mereka memakan buah dari pohon khuldi, mereka segera menyadari kesalahan mereka dan merasa malu. Allah kemudian menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka. Menurut beberapa riwayat, Adam diturunkan di India, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka, di Gunung Adams Peak, Gunung Wahis. Hawa diturunkan di Jeddah, yang sekarang berada di Arab Saudi. Mereka terpisah dan harus mencari satu sama lain di bumi yang asing dan penuh tantangan. Setelah berbulan-bulan mencari, akhirnya mereka bertemu kembali di Arafah. Pertemuan ini penuh dengan air mata kebahagiaan dan penyesalan. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dan bertekad untuk memulai hidup baru di bumi dengan penuh ketaatan dan keimanan. Di bumi, mereka memulai kehidupan baru sebagai manusia pertama, mengemban tugas sebagai khalifah dan menetapkan fondasi bagi umat manusia. Dari mereka, lahirlah keturunan yang mengisi bumi hingga saat ini. Kisah penciptaan Adam mengajarkan kita tentang keistimewaan manusia, tanggung jawab sebagai khalifah, dan pentingnya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini dan selalu berusaha menjadi hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita harus menyadari betapa pentingnya menjaga amanah sebagai khalifah di bumi, serta selalu memohon petunjuk dan ampunan dari Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikianlah proses penciptaan Nabi Adam, sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa bagikan video ini agar menjadi amal jariyah bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.